Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dalam video kali ini, saya ingin men-share IG story-nya Lora Sahab Muslim yang menjelaskan tentang kondisi Palestina pada akhir Ramadan kemarin, di mana saudara-saudara kita yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Aqsa diserang oleh Zionis Israel secara brutal. Video-videonya sendiri telah beredar banyak di medsos dan beritanya pun telah disebarkan oleh media-media Arab. Tetapi sayangnya, Abu Janda ini malah membuat video kontroversi yang di-share di IG-nya. Dia berpendapat bahwa Israel menyerang Masjid Al-Aqsa karena mengejar perusuh yang lari ke dalam Masjid Al-Aqsa. Namun, kenyataannya kan tidak demikian. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Lora Sahab Muslim berikut. Saya cuma nggak habis pikir sama orang seperti Mas Permadi ini. Itu beritanya dapat dari mana ya? Soalnya kalau kejadian Arab, ya tentu sumber berita yang paling bisa kita pegang itu adalah berita-berita Arab. Dan sorry to say, beliau Mas Permadi ini nggak bisa berbahasa Arab. Kecuali harus ada terjemahannya. Kalau sampean buka sekarang di YouTube aja, nggak usah jauh-jauh Mas. Cari berita tentang Palestina dari channel-channel besar di sana, channel-channel televisi Arab. Yang bahkan bukan hanya netral, yang seringkali channel-channel tersebut beritanya tidak menguntungkan umat Islam. Kadang membela Barat dan lain sebagainya. Tapi untuk topik Palestina hari ini, coba lihat semua channel-channel tersebut. Lihat di YouTube. Kalau sampean ngerti sama bahasanya, ini saya tulis saja ya. Ini saya tulis Palestinil Yom. Palestinil Yom itu berita Palestina hari ini. Dan semua channel berita-berita, channel TV nggak ada yang memberitakan seperti yang diucapkan oleh Mas Permadi. Nih, dari RT Arabic. Mustautin yuhawil dahas syubban Palestin qurba babil asbat bil Quds. Artiin nih Bang Permadi. Terus di Al-Ghad TV. شاب فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال بعد محاولة منعه من تصويرهم بهاتفه. Ini orang Palestina, anak muda dicekal sama tentara-tentara karena memvideokan. Itu beritanya, nggak ada berita orang Palestina nyerang duluan. Apaan itu, ngaco. Terus ini di berita Al Jazeera nih. Al-Masjidil Aqsa 53 isabah korban fi i'tida'il ihtilal, dalam serangan penjajahan alal musallin, atas orang-orang yang sedang sholat di akhir Jum'ah fi Ramadan, di Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini berita-berita TV Arab semua yang bahkan bukan hanya netral, tapi sering mereka tidak berpihak kepada umat Islam. Tapi untuk topik Palestina gak ada tuh yang ngomong kayak si Bang Permadi nih. Kuwatul ihtilal تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين في القدس عقب صلاة التراويح. Ini sampean kalau bisa baca bahasa Arab Bang, sampean pasti tahu fakta-fakta ini. Kalau sampean ngomongin kejadian Indonesia, saya nggak komentar karena kita sama-sama orang Indonesia, kita punya referensi masing-masing. Tapi saya heran kok sampean berani ngomongin Palestina, sampean ada di Indonesia, sedangkan sampean nggak tahu bahasa Arab. Baca tulisan Arab, mungkin jangankan berbahasa Arab, baca tulisan Arab, saya wallahil azim, saya tidak bermaksud merendahkan, tapi heran kok ngomong seperti itu gitu. Berita ngelantur dari mana yang ngomongin itu? Di Al-Arabiyah Kuwatul Ihtilal nih, mereka melemparkan bom-bom dan tembak-tembak pada orang-orang Palestina di Al-Quds setelah sholat tarawih 3 hari yang lalu. Ini di Qanat Abhath Ilmiyah, Palestina al-Yawm i'tida ala Hayy Syekh al-Jarrah. Ini yang viral kemarin, Al-Masjid Al-Aqsa. Ini juga tidak memberitakan seperti yang sampean klaim. Ini di Al-Ghad TV. Tifl Palestini yabki bihurqah ba'dama mana al-ihtilal a'ilatahu min ad-dukhul ila al-Masjid Al-Aqsa. Anak ini menangis, terbakar hatinya. Kenapa? Karena oleh para penjajah keluarganya dicekal untuk masuk Masjidil Aqsa. Nggak ada orang Palestina nyerang duluan, nggak jelas, nggak ada. Orang lagi sholat terus.
Kalau yang ada itu biasanya mereka dicekal tapi maksa, akhirnya menimbulkan kemarahan orang-orang tentara Israel. Biasanya mereka mau masuk Masjidil Aqsa sedangkan Israel melarang. Dan mereka berhak memaksa orang itu masjid-masjid umat Islam, bumi-bumi Palestina. Jangan karena kedamaian lantas kita menyerahkan tanah air kita dong. Itu bukan kedamaian namanya, bukan toleransi namanya kalau kita menyerahkan tanah air kita. Dan lagian ya Mas, ada bedanya antara orang yang ingin mengungkap fakta sama orang yang cuma pengen berbeda doang, pengen cari sensasi. Itu ada bedanya, kentara banget. Ada orang yang ingin mengungkap kebenaran, ada orang yang emang senengnya aja nyeleneh, pengen cari masalah, pengen mengundang attention, pengen diperhatikan, diserang orang. Dan kalau orang yang melihat postingannya Bang Permadi ini jadi tidak setuju, saya nggak masalah. Kalau semua perhatian tertuju ke sana, akunnya naik, saya nggak masalah. Masalahnya walafu, banyak orang-orang yang, aduh saya nggak tahu ngomongnya, ini Ramadan juga. Kok mereka nggak punya sedikit aja mendengar berita seperti itu, ada niat sedikit aja untuk meriset sendiri. Dan semuanya langsung mengamini, banyak banget orang yang mengamini. Semangat bang, bla bla bla. Shit, kok bisa-bisanya semuanya menyemangati pemutarbalikan fakta dan fitnah terhadap rakyat Palestina yang sedang menderita dan bahkan penderitaannya sudah dialami sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau andai mereka orang Yahudi, saya nggak heran. Ini umat Islam, yang mana umat Kristen aja berduka sama Palestina. Para uskup-uskup di Timur Tengah itu meradang semua kalau udah topik Palestina. Kok bisa-bisanya orang muslim di Indonesia kayak gini? Miris bang, serius miris. Jadi mending gak usah diterusin postingan kayak gitu deh. Ini semua di TV Al-Hikayah, Risalah Qawiyah min Umar Dayab At-Ta'liq Al-Kamil. Ini presenter nih ngomong, saya sudah tonton. Kalau sampean ngerti bahasa Arab, tonton juga nih video nih. 14 menit. Ini belak-belakan bilang di sini reporternya bahwa orang Palestina enggak buat apa-apa di akhir Ramadan ini. Mereka cuma sholat doang. Diserang dong. Kalau terkait video mereka juga bisa melemparkan dari dalam, ya mungkin mereka membalas. Apa salahnya membalas? Palestina wa Israel idanat Arabiyah wa du'a litaharrukat al-Israiliyah fil Qudus. Iktihamul Aqsa fi Ramadan ini. Masjidil Aqsa itu dikepung pada bulan Ramadan ini. Bukan seperti yang sampean bilang. Ini hampir semua berita di Timur Tengah. Hampir semua. Kalau sampean menulis Palestinil Yaum, terus sampean bisa baca bahasa Arab, baca juga di deskripsinya, itu semua jelas kok. Jadi saya nggak ngerti aja. Ini di Arabia, di Sky News Arabia, Palestina Israel, Al-Jaish Israel itlaq 480 sarukha min qita' Gaza. Ada 480 yang mereka tembakkan. Terus muwajahat baina Falastiniyin wal quwat Israel fil Aqsa. Ini orang hadap-hadapan antara tentara Israel dan para rakyat Palestina di Masjidil Aqsa. Ini di berita Al-Qanat Al-Jazeera. Ini statementnya Erdogan. Erdogan ngomong, ini presiden bro, bukan saya ngomongin politik. Ini presiden, nggak sengelantur itu juga. Ini presiden gitu. Heran dah saya, di akhir Ramadan ini kok ada orang kayak gitu ngomong seenaknya kayak gitu tentang Palestina. Ini baca semua nih, kalau nggak ngerti bahasa Arab, tulisannya aja dibaca Mas Permadi. Muwajahat baina Palestin wa isabah Israiliyah hawalat iqtiham mantiqat Bab al-Amud. Ini ada sebagian wilayah lagi yang dikepung sama orang-orang Israel. Akthar min 200 jarih Palestini fi muwajahatil Quds. Ketika membela Masjidil Aqsa, lebih dari 200 warga Palestina yang harus menjadi korban luka-luka. Akhbar Palestinil Yaum, isabat asyaratil Palestiniyin fi ishtibakat fil Quds. Aduh saya nggak ngerti dah, saya nggak ngerti serius. Kok bisa muncul seperti yang, kok tega banget gitu ngomong seperti itu Mas Permadi nih.
Aduh bang, ini Ramadan bang, serius. Kalau sampean bikin ulah dari kemarin-kemarin sensasi, saya malas komentarin. Ya mungkin dari situ sampean hidup, saya bisa memaklumi sih. Tapi kalau untuk konteks Palestina, please dah jangan cari atensi lewat ini, bikin masalah, bikin fakta macam-macam, bikin pemutar-balikan fakta, fitnah yang keji terhadap saudara Palestina. Tolong cari topik yang lain, cari topik yang lain kalau mau cari attention, kalau mau diperhatikan, kalau mau di blow up. Saya ngerti sampean hidup dari sana, silahkan. Tapi tolong jangan gunakan Palestina untuk kepentingan perut, untuk diperhatikan orang, untuk akunnya naik sehingga nanti bla bla bla. Please ya, ini akhir Ramadan juga. Tolong, Palestina lagi menderita. Kalau kita nggak bisa, kita nggak perlu ngapa-ngapain kok. Kita nggak perlu berperang ke sana. Kita cukup mendoakan. Dan sekarang gara-gara postingannya Bang Permadi ini banyak pengkaburan antara Palestina dan Syria. Lain cerita dong. Lain cerita. Jangan disama-samakan. Oke, ya udah. Assalamualaikum. Dari video penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Abu Janda menyebarkan berita tidak benar tentang kejadian di Palestina, sehingga netizen marah dan merepot akunnya. Pada akhirnya akunnya hilang sampai sekarang. Intinya yang mau saya sampaikan dalam video kali ini adalah, pertama, mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Amin, Allahumma amin. Terakhir, jika ingin menyebarkan berita tentang Palestina, tolong nyatakan sumbernya agar tidak menjadi hoak. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.